Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep tumbukan dalam satu dimensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan Baik Satinata dengan NIM 2303 4360 5748. Pertama, latar belakang fisika adalah cabang ilmu alam yang bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena alam dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika, eksperimen, dan observasi. Fisika mencakup berbagai aspek termasuk mekanika, elektromagnetisme, optika, dan lain-lain. Dalam bioteknologi, fisika berperan sebagai dasar untuk pemahaman dan pengembangan teknologi yang memungkinkan penelitian, diagnosis, dan perawatan yang lebih baik dalam bidang kedokteran dan biologi. Integrasi fisika dengan bioteknologi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dalam ilmu kesehatan dan ilmu hayati secara keseluruhan. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal ya. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan tumbukan dalam satu dimensi dan apa ya peran tumbukan satu dimensi dalam bioteknologi. Yang pertama ada pengertian. Tumbukan dalam satu dimensi adalah konsep fisika yang mengacu pada peristiwa tumbukan antara dua objek yang hanya bergerak sepanjang satu sumbu atau satu garis lurus. Ini adalah skenario yang umum dalam studi fisika, terutama dalam mekanika klasik. Dalam tumbukan satu dimensi, kecepatan dan arah pergerakan objek diukur hanya dalam satu dimensi atau satu arah. Ya, seperti yang ada di PPT. Tipe tumbukan satu dimensi sendiri dibagi menjadi tiga lagi ya. Yang pertama ada elastis, inelastis, sama sentral. Di elastis sendiri dibagi menjadi dua lagi, menjadi elastis sempurna dan elastis sebagian. Di inelastis juga begitu, ada inelastis sempurna dan inelastis yang biasa saja. Nah, untuk rumus umum sendiri, yang pertama rumus umum elastis ya. Yang pertama ada yang ini, untuk dua objek yang bertumbukan dalam satu dimensi, rumusnya M1 kali V1I tambah M2 kali V2I sama dengan M1 kali V1F tambah M2 kali V2F. Nah, di mana M1 dan M2 adalah massa, V1 dan V2I adalah kecepatan awal mereka sebelum tumbukan, V1F dan V2F adalah kecepatan mereka setelah tumbukan. Nah, untuk rumus keduanya, untuk kasus di mana massanya sama, dapat menggunakan rumus V1I tambah V2I sama dengan V1F tambah V2F. Nah, yang kedua ada rumus tumbukan inelastis ya. Rumus pertamanya itu M1 kali V1I tambah M2 kali V2I sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 kali VF. Nah, di mana M1 dan M2 itu adalah massa, V1I dan V2I adalah kecepatan awal, VF sama adalah kecepatan setelah tumbukan. Nah, untuk kasus di mana dua objek memiliki massa yang sama itu menggunakan rumus V1I tambah V2I sama dengan 2M kali VF per M sama dengan 2VF. Peran tumbukan satu dimensi dalam bioteknologi, yang pertama ada mikrofluida. Tumbukan dalam satu dimensi itu di mikrofluida dapat digunakan untuk mengarahkan aliran cairan atau partikel mikroskopis yang memiliki aplikasi dalam pengujian klinis, analisis DNA, dan banyak aplikasi bioteknologi lainnya. Yang kedua ada analisis spektrometri massa. Dalam analisis spektrometri massa, ion digerakkan melalui medan listrik dan magnetik untuk pemisahan berdasarkan massa ke charge ratio. Prinsip-prinsip tumbukan dalam satu dimensi dapat digunakan dalam perancangan alat spektrometri massa yang lebih baik. Yang ketiga ada elektroforesis gel, adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran atau muatan listrik mereka.
Ketika diberikan arus listrik, molekul-molekul ini bergerak melalui gel dalam satu arah yang pada dasarnya adalah konsep tumbukan dalam satu dimensi. Yang keempat ada studi interaksi molekular. Ketika memahami bagaimana molekul-molekul biologis berinteraksi, beberapa aspek fisika termasuk tumbukan bisa relevan terutama dalam pemodelan interaksi molekular. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi yang menggunakan konsep tumbukan dalam satu dimensi pada bidang bioteknologi. Nah, sebenarnya tidak ada teknologi bioteknologi yang secara khusus menggunakan konsep tumbukan dalam satu dimensi dalam konteks fisika. Namun dalam bioteknologi, banyak teknologi yang berfokus pada interaksi molekuler dan pemisahan molekul. Nah, salah satu contohnya adalah elektroforesis gel yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Nah, beberapa permasalahan yang sering dialami pada elektroforesis gel tadi adalah overlapping bands. Nah, terkadang dalam elektroforesis gel, fragmen-fragmen yang berukuran mirip atau memiliki muatan yang hampir sama dapat tumbang tindih sehingga sulit untuk membedakannya. Nah, solusinya bagaimana? Menggunakan gel dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, dengan menggunakan konsentrasi yang berbeda, ini dapat meningkatkan resolusi pemisahan. Nah, kesimpulan, dalam fisika, konsep tumbukan dalam satu dimensi mengacu pada interaksi antara objek atau partikel yang terbatas pada satu dimensi, yang berarti mereka bergerak atau berinteraksi hanya sepanjang satu garis lurus. Namun dalam konteks bioteknologi, penggunaan konsep tumbukan dalam satu dimensi tidak umum dan biasanya tidak diterapkan secara langsung. Bioteknologi lebih berfokus pada aplikasi teknik dan metode biologi molekuler untuk memahami, memanipulasi, atau menganalisis materi genetik dan molekuler. Sudah menonton video ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.